Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah perancangan bangunan gedung. Nah, di sini kita membahas masalah fondasi ya. Kemudian nanti kita sebetulnya akan melanjutkan dengan detailing untuk SRPMK untuk bagian pelkap dan sloofnya gitu. Tapi sementara kita eh, bahas dulu sampai ya minimal sampai jumlah fondasi lah. Walaupun dengan cara yang sederhana ya, karena itu harusnya ada di ranahnya orang geoteknik, tapi coba saya coba kasih gambaran sedikit. Kalau kita mau mendesain minimal ketemu jumlah fondasi secara kasar lah, nggak detail dulu ya. Nah, ini saya kasih contoh kasus untuk denah arsitektural yang seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat denah lantai satu, 2, 3, 4 ya, dan denah atap. Kemudian dengan data geoteknik yang kita punya, ya, contohnya seperti ini, di mana untuk tanah keras atau NSPT 50 ini ada di kedalaman 18 meter ya. Karena yang kita ambil 50 NSPT 50-nya 3 lapis berturut-turut itu. Jadi 18, yang di 20 dan di 21 22 udah 50 berturut-turut. Kalau yang di kedalaman 8 ini NSPT di atas 50-nya cuma satu, berikutnya turun lagi ke 16. Berarti ini sudah dipastikan di 8 meter itu adalah lensa ya. Jadi kita nggak menempatkan nanti pondasi di titik itu, bisa jebol ya. Jadi kita harus cari yang NSPT-nya nilainya 50, 3 lapis berturut-turut. Dan ini ada di kedalaman 18 meter. Berarti nanti pondasi supaya tidak terjadi settlement, maka didesain dasar pondasinya itu ada di kedalaman 18. Nah, dari gambar arsitektural yang tadi kita punya, ya, kemudian coba kita modelkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kebetulan karena ini bangunannya baja, maka tumpuan yang digunakan adalah sendi. Kalau beton, ya berarti nanti jepit ya dasarnya. Karena kalau baja itu kan dengan pelkap beda material ya, jadi tumpuannya itu dianggap sebagai sendi saja. Kalau beton kan monolit ya dengan pelkapnya, jadi dianggap sebagai jepit. Ada perbedaan ya nanti supaya jelas, nanti kita lihat di hasilnya itu dimana kalau tumpuannya sendi itu reaksi perletakan yang keluar hanya gaya saja, tidak ada momen. Tapi kalau tumpuannya jepit, maka nanti keluar nilai momen juga. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis dan desain struktur bawah. Untuk kombinasi yang kita gunakan untuk struktur bawah ini kita lihat di kalau di SNI 2019 ya, SNI gempa ini pasal 4 misalnya saya. Coba kita lihat. Ya, pasal 4. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya pasal 4.2.3.3 di mana membahas mengenai kombinasi pembebanan dengan pengaruh beban seismik ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kombinasi bebannya. Kemudian nanti harus kita jabarkan. Nah, maka nanti kombinasi ini dijabarkan menjadi 3 jenis. Ada kombinasi beban gravitasi ya, yang A. Kemudian ada yang pengaruh dari gempa, dari B sampai G. Kemudian nanti dijabarkan. Kalau yang ada ini ya, B, C, D, ya ada nilai ρ-nya, nilai redundansi, maka itu adalah nilai beban kombinasi akibat gempa nominal. Kalau yang ada omega 0-nya, itu adalah kombinasi akibat gempa kuat. Jadi nanti ada 3 tipe ya. Tipe beban gravitasi, kemudian kombinasi akibat gempa nominal, kombinasi akibat gempa kuat. Nanti dihitung, dicari mana yang menentukan. Ya, jumlah pondasinya dihitung semua. Nah, ini contoh. Yang tadi saya rekap, ya, reaksi dari yang tadi model ini, kemudian saya rekap. Ini kan punya nomor join ya, nomor perletakan di semua kolomnya itu. Nah, ini direkap. Join label 34, 35, 38, 44, 47 itu adalah nomor pondasinya yang dari program ya. Nah,
Yang pertama kita keluarkan gaya dalam, hasil gaya dalam akibat beban gravitasi. Nah, kombinasinya hanya satu beban mati dan satu beban hidup. Yang dikeluarkan di sini adalah, nah, yang dikeluarkan hanya Fx, Fy, dan Fz saja. Kenapa? Karena di sini adalah kombinasi, apa maksudnya? Karena tumpuannya adalah sendi. Nah, yang dikeluarkan hanya ini karena kita mengeluarkan dari model yang tumpuannya sendi. Tapi kalau roll, maka nanti di sini akan ada M-nya. M, notasinya apa ya? Apa MX, MY gitu ya? MZ gitu. Nah, ini ada semua. Nanti direkap lagi. Ya. Satuannya kilonewton meter, kilonewton meter, kilonewton meter. Gitu. Jadi nanti reaksi yang dikeluarkannya ada 6. Kalau di sini kan hanya 3 karena ini tumpuannya sendi. Tapi kalau jepit karena strukturnya beton, maka nanti tumpuannya jadi jepit dan nilai yang keluar adalah dari 6 jenis ini. Fx ini adalah gaya horizontal ke arah sumbu X. Ini adalah Fy adalah gaya horizontal ke arah sumbu Y. Fz itu adalah gaya aksial yang nanti akan diterima oleh satu titik pondasi ya. Nah, di sini kita rekap semua untuk masing-masing nomor pondasi. Jadi direkap semua. Ya, ini hanya akibat beban gravitasi saja, di mana kombinasinya adalah kombinasi nomor 1. Yang ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kombinasi akibat beban gempa nominal yang ada nilai rho-nya. Nah, ini rho. Gitu ya. Direkap lagi dengan hal yang sama ya. Ini karena tadi yang saya bahas hanya Fx, Fy dan Fz karena di sini adalah tumpuan sendi. Kemudian gempa kuat ini adalah yang kombinasi yang memiliki nilai omega 0. Nah, ini kurang ya, harusnya omega 0 kalau di SNI itu. Jadi ada tabel yang menentukan nilai R, omega 0, CD. Ada tabel ya di SNI yang kalau kita pakai SRPMK berarti R-nya ambil 8 gitu ya. Kemudian omega 0-nya berapa, CD-nya berapa. Nah, nilai omega 0 ini masukkan ke kombinasi untuk menentukan reaksi perletakan akibat gempa kuat. Hal yang sama semua kita rekap untuk masing-masing nomor join. Kalau jumlah titik perletakannya ada 100 ya rekap semua gitu ya supaya detail. Nah, kalau sudah, jadi tahap yang pertama itu rekap dulu reaksi perletakan akibat 3 ya. Akibat gravitasi, akibat gempa nominal, akibat gempa kuat. Kemudian yang kedua adalah perhitungan daya dukung tiang supaya nanti kita bisa mendapatkan jumlah pondasi ini, jumlah pondasi tiang. Jadi nanti kita kan punya reaksi yang tadi ya, yang tadi akibat gempa beban gravitasi, gempa nominal dan gempa kuat kan kita punya reaksi. Nah kemudian reaksi ini kita harus konversi jadi jumlah tiang, maka N tiang atau jumlah tiang adalah reaksi total, reaksi yang terbesar ya. Reaksi yang tadi yang terbesar bukan bukan total, mungkin terbesar ya. Atau ya udah reaksi aja. Reaksi dibagi kapasitas satu tiang. Kapasitas satu tiang itu berarti kita menghitung kapasitas tiang tunggal atau bisa juga berkelompok. Nah, kalau misalkan reaksi yang terjadi tadi berapa ya yang terbesar? Anggap yang terbesarnya di sini adalah ini 4564 kilonewton. Nah, kebetulan kapasitas satu tiangnya berapa? Nah, ini kan belum kita hitung. Ya. Nah, sekarang gini, cara simpel aja, cara simpel. Kalau saya mau menghitung jumlah pondasi, kita harus tahu dulu berarti kapasitas satu tiang.
Mestinya ini memang ada di ranah geoteknik ya, tapi minimal kita kan punya gambaran kasar kira-kira berapa sih jumlah tiang yang diperlukan ya. Kita sebagai bidang struktur ya mestinya ada gambaran juga gitu. Nah, kita bisa menghitung kapasitas. Rumusnya ada beberapa ya. Coba sini. Kalau kita mau pakai contoh diameter 80 cm gitu ya. Nah, rumus yang dipakainya tetap ini aja. Tegangan P per A.